Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 12 di pertemuan yang ke-6. Seterusnya salawat salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan nanti syafaatnya di hari kemudian. Baik, untuk mengambil berkah sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu nanti mendapat keberkahan darinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan ke-6 ini, anak kami sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai mawaris. Yang kemarin sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Di mawaris itu yang kita lihat ada ahli waris dan ada pewaris. Ahli waris itulah dia kaum muslimin muslimat yang punya garis keturunan dengan pewaris, baik laki-laki ataupun perempuan, yang ada haknya nanti untuk mendapatkan harta warisan. Seterusnya yang kedua ada pewaris. Pewaris itu orang yang sudah meninggal dunia. Seterusnya di antara harta-harta yang ditinggalkannya ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak, yang pada prinsipnya nanti untuk dibagi oleh ahli warisnya. Baik, Bapak lanjutkan untuk pertemuan ke-6 ini. Setelah kita pelajari kemarin mengenai warisan, untuk ahli-ahli warisnya, sebelumnya harta warisan itu jangan dulu dibagikan. Apa alasannya jangan dibagikan? Antara lain, satu, harta warisan itu sebelum dibagi, ingat anak kami sekalian, garis bawah ini yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama, keluarkan dulu zakatnya. Zakat yang dimaksudkannya di sini, jika harta warisan belum dijakati, padahal sudah memenuhi syarat wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maka sebaiknya dijakati dulu sebelum dibagikan pada ahli warisnya. Kemudian yang kedua, sebelum harta warisan dibagi kepada ahli warisnya, yang kedua biaya urusan jenazah. Perlu kalian ingat anak sekalian, biaya urusan jenazah antara lain nanti untuk keperluan kain kafan, sabun, biaya-biaya ambulans, biaya-biaya pemakaman, bahkan biaya perawatan waktu almarhum dulu sakit. Ini semuanya harus dipikirkan, bahkan diambil dari harta peninggalan almarhum. Kemudian yang ketiga anak kami sekalian, jika ada utang almarhum, di mana almarhum waktu hidup dulu mungkin sebelum dia meninggal dunia, almarhum ada meninggalkan utang atau piutang. Hendaknya utang piutang ini diselesaikan dan dilunasi, dan ini diambil juga dari harta peninggalan almarhum. Kemudian yang keempat, wasiat. Jika almarhum sebelum dulu dia meninggal ada berucap atau berwasiat kepada ahli warisnya,
di mana pesan almarhum sebelum meninggal dunia agar nanti juga dibagikan bahkan dikeluarkan dari harta peninggalan almarhum. Di wasiat, ingat anak kami sekalian, ini tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan almarhum. Itulah dia untuk wasiat. Dan wasiat ini harus diketahui oleh seluruh pewaris atau seluruh ahli waris. Jadi sering kadang-kadang ahli warisnya tidak mengingat ada wasiat almarhum sebelum dia meninggal dunia. Jadi inilah yang 4 ini yang perlu diingatkan. Bahkan anak kami sekalian, sebelum dia diberangkatkan, sering disinggung yang pertama tadi, misalnya mengenai utang piutang, biaya urusan jenazah, kemudian sering disinggung lagi ucapan, perbuatan, tingkah laku almarhum sebelum dia nanti dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi yang 4 inilah yang wajib diselesaikan. Baik, untuk kelanjutannya, anak kami sekalian, dari ahli waris ini secara umum, ahli waris ada 2 golongan. Yang pertama, ahli waris laki-laki. Yang kedua, ahli waris wanita. Dari golongan ahli waris laki-laki itu lebih kurang ada 15 orang. Kemudian ahli waris wanita lebih kurang 10 orang. Ini untuk digarisbawahi agar nanti tidak salah-salah ke depan. Baik, Bapak lihat. Yang pertama ahli waris laki-laki. Ini perlu untuk kalian catat. Jangan nanti salah-salah lagi di belakang hari. Ahli waris laki-laki yang pertama, anak laki-laki. Kemudian, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Seterusnya ke atas. Berikutnya, ayah. Berikutnya, kakek. Ayah dari ayah ke atas kalau masih hidup. Kemudian, berikutnya ahli waris laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Kemudian, andainya ada lagi yang berikut, saudara laki-laki seibu. Kemudian, ahli waris laki-laki yang lain, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Kemudian, ada paman. Paman yang sekandung dengan ayah kita. Atau yang berikutnya, paman yang seayah dengan ayah kita. Berikutnya, paman yang seayah dengan ayah. Berikutnya, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah. Berikutnya, catat, anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah. Berikutnya, suami. Kemudian, laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Inilah yang 15 orang ahli waris dari bagian laki-laki. Kemudian ada sebagai catatan untuk anak kami sekalian, jika ahli waris yang 15 orang itu semuanya ada, maka yang paling berhak mendapatkan warisan ada 3. Catat, yang pertama, ayah. Yang kedua, suami. Yang ketiga, anak laki-laki. Inilah golongan ahli waris laki-laki yang 15 orang. Kalau masih ada yang paling berhak di antara yang 15 orang itu hanya 3. Itulah tadi yang pertama, ayah. Yang kedua, suami. Yang ketiga, anak laki-laki. Inilah anak kami sekalian, golongan ahli waris laki-laki.
Baik, berikutnya Bapak lanjutkan. Ada golongan ahli waris wanita. Di golongan ahli waris wanita ini tadi banyaknya 10 orang. Yang pertama, ahli waris wanita itu anak perempuan. Ya. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bapak ulangi, yang pertama ahli waris wanita itu ada 10. Yang pertama tadi, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Berikutnya yang ketiga, ahli waris wanita itu ibu. Sudah, kemudian yang keempat, nenek. Ini garis miring atau buat dalam kurung, ibu dari ibu kalau masih hidup. Berikutnya, nenek ibu dari bapak. Nenek ibu dari bapak, ini pun anak kami sekalian kalau masih hidup. Dia juga tetap berhak mendapatkan warisan sebagai ahli waris wanita. Baik, berikutnya Bapak lanjutkan. Saudara perempuan seibu seayah. Maksudnya seibu seayah ini yang sekandung dengan ibu kita. Kemudian, saudara perempuan seayah. Mungkin ada saudara perempuan dari ibu kita yang hanya satu ayah tapi lain ibu. Kemudian perlu kalian ingat juga sebaliknya, ada juga saudara perempuan yang seibu. Saudara perempuan yang seibu ini berarti lain ayah. Kemudian Bapak lanjutkan. Ahli waris berikutnya istri. Ini sudah jelas. Sama ini kan suami timbal balik ini. Dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Kemudian yang terakhir wanita yang memerdekakan pewaris. Ini pun juga jika ada wanita yang memerdekakan pewaris. Baik. Anak kami sekalian, seperti ahli waris golongan laki-laki tadi, banyaknya 15 orang, yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang. Begitu juga dengan ahli waris wanita, yang banyaknya 10 orang, dan yang paling berhak mendapatkan warisan ini nanti ada 5 orang. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga, ibu. Kemudian yang keempat, saudara perempuan seibu seayah. Maksudnya ini saudara perempuan seibu seayah ini yang kandung. Kemudian yang kelima, istri. Jadi inilah 5 orang yang paling berhak di antara ahli waris wanita jika yang 10 orang masih hidup. Dan untuk penjelasannya nanti, sama dengan golongan ahli waris laki-laki, boleh kalian tanyakan ada yang kurang jelas. Begitu juga dengan ahli waris wanita, boleh kalian tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Baik, ada catatan penting untuk anak kami sekalian. Buat di bawahnya catatan penting. Yang pertama, jika ahli waris laki-laki dan ahli waris wanita yang berjumlah 25 orang itu semua ada, maka yang memperoleh warisan hanya 5 orang, yaitu anak laki-laki, berikutnya anak perempuan, berikutnya ibu, berikutnya bapak, berikutnya suami atau istri. Bapak ulangi lagi sebagai catatan penting. Jika ahli waris laki-laki dan wanita yang berjumlah 25 orang itu semua ada, maka yang memperoleh warisan hanya 5 orang.
Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, bapak. Yang kelima, suami atau timbal balik istri. Inilah catatan penting untuk ahli waris golongan laki-laki dan ahli waris golongan wanita. Kemudian catatan yang kedua, ada istilahnya anak kami sekalian, zawil furud. Yang dimaksud dengan zawil furud, ahli waris yang perolehannya sudah ditentukan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Bapak ulangi, ahli waris yang perolehannya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Misalnya, yang sudah ditentukan itu diantaranya ada yang mendapat warisan setengah, ada yang mendapat warisan 1/4, ada yang mendapat warisan 1/8, ada yang mendapat warisan 1/3, ada yang mendapat warisan 2/3, bahkan ada yang mendapat warisan 1/6. Jadi untuk contoh-contoh yang diterangkan oleh Al-Quran tadi, inilah dia anak kami sekalian, yang mendapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Untuk penjelasan nanti lebih lanjut, kalian boleh tanyakan di pelajaran-pelajaran berikut kalau ada yang mau ditanyakan dari ahli waris yang perolehannya ditentukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Catatan penting yang ketiga, ada namanya asobah. Asobah ini ahli waris yang bagiannya dari harta warisan tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Ini asobah ini nanti bisa antara lain dibagikan oleh ahli-ahli waris yang memang masih ada pertalian hubungan darah. Itulah dia anak kami sekalian, catatan penting. Tadi ada 3. Yang pertama, penentuan jumlah 25 orang, semua ahli waris ada, yang memperoleh warisan hanya 5. Catatan kedua, ada namanya zawil furud, ahli waris yang sudah ditentukan perolehannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contohnya sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian catatan ketiga, yang penting ada namanya asobah, ahli waris yang bagiannya dari harta warisan tidak ditentukan oleh Al-Quran hadis. Di antaranya nanti ada garis keturunan yang jauh, dia tetap mendapatkan warisan walaupun sisa dari harta warisan. Baik, demikianlah anak kami sekalian penjelasan Bapak di pertemuan ke-6 ini mengenai ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, kemudian contoh-contoh yang diterangkan dari Al-Quran dan hadis. Bapak kira sampai di situ penjelasannya. Kalau ada lagi nanti yang kurang jelas, boleh kita tanyakan untuk pertemuan-pertemuan berikut. Kemudian di akhir pelajaran, marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.